Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga ini di matematika peminatan kelas 10, kita akan belajar mengenai grafik fungsi eksponensial. Ya, yang pertama adalah pengertian fungsi eksponensial. Apa itu fungsi eksponensial? Fungsi eksponensial adalah fungsi yang memetakan untuk setiap x anggota bilangan real ke dalam fx sama dengan a pangkat x. Ini dilihat ya, x-nya itu anggota bilangan real. Kemudian dipetakan pada rumus atau ke fx sama dengan a pangkat x. Ya, x-nya bilangan real, kemudian syarat a-nya itu harus positif dan a-nya tidak boleh 1. Artinya apa? Kalau a-nya positif dan tidak boleh 1, a itu boleh antara 0 sampai 1, berarti boleh berupa pecahan positif yang antara 0 sampai 1, sepertiga, setengah, 1/6, 1/12, 5/12 dan sebagainya. Dan a-nya juga boleh lebih dari 1 ya. Ini terjemahnya itu seperti ini. A-nya positif dan a-nya tidak boleh 1. Berarti kita punya dua kasus a yang antara 0 sampai 1 dan a yang lebih dari 1. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk bentuk umumnya, bentuk umum fungsi eksponensial itu fx sama dengan k a pangkat x ya. Di sini fx sama dengan k a pangkat x ya. K-nya itu konstanta, kemudian A-nya itu bilangan real tadi. Syarat A-nya itu A-nya harus positif dan A-nya tidak boleh 0. Tidak boleh 1. A-nya positif dan A-nya tidak boleh 1. Kemudian syarat X-nya bilangan real nggih, K-nya konstanta. Begitu itu bentuk umumnya, diingat-ingat ya. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan k a pangkat x. Kemudian yang akan kita pelajari, inti dari pembelajaran kita di pertemuan ketiga adalah grafik fungsi eksponensial. Bagaimana sih Bu grafiknya itu? Nah, ini grafik fungsi eksponensial. Bisa dilihat di gambar. Di situ saya gambarkan dua grafik fx dan grafik gx. Ya, tadi kan bentuk umumnya itu fx sama dengan k kali a pangkat x, ya kan? Nah, a-nya itu bisa boleh positif, boleh A-nya itu harus positif atau dan A-nya tidak boleh 1. Tadi kan saya meneruskan bahwa A-nya itu bisa antara 0 sampai 1, berarti dia pecahan, atau A-nya bisa lebih dari 1. Nah, ini saya bedakan jadi dua. Untuk A yang lebih dari 1 itu saya menggunakan fx sama dengan k a pangkat x. Kemudian yang A-nya antara 0 sampai 1 langsung saya tulis jadi pecahan. Gx sama dengan K kali 1/A pangkat X ya. Nanti gambarnya selalu seperti itu ya. Fx sama dengan K kali A pangkat X, grafiknya selalu seperti itu. Naik ke atas, berarti dari kiri ke kanan kita lihat dia naik ke atas selalu seperti ini. Ya. Kemudian kalau Gx sama dengan K kali 1/A dipangkatkan X, itu dari kiri ke kanan selalu turun ke bawah ya. Selalu turun ke bawah. Nah, seperti ini. Ini grafik fx, ini grafik gx ya. Nah, sekarang bisa dilihat bahwa antara grafik fx dan gx itu perbedaannya. Jika grafik fx ya, jika grafik fx ini dia selalu monoton naik. Monoton itu selalu naik ya, ya, tidak pernah turun. Kita lihatnya dari kiri ke kanan, dia dari kiri ke kanan selalu naik begini. Nah, ini namanya monoton naik. Kenapa monoton naik? Jika kita ngambil dua titik ya, dua titik di fx, saya ngambil misalkan dua titiknya itu titik yang ini dan ini. Kok nggak pas ya titiknya, sebentar. Titiknya titik ini dan titik ini, anggap pas ya. Ini itu yang sini ini x1 misalkan, kemudian ini x2, maka petanya fx-nya x1 akan berada di sebelah sini, ini fx1, kemudian ini di sini itu tempatnya adalah fx2. Maka untuk setiap x1, ini x1 dengan x2 posisinya kan sebelah kiri x1, berarti x1-nya itu kurang dari x2, akan diperoleh bahwa fx1 kurang dari fx2. Kenapa? Kan fx1 letaknya di sebelah bawah fx2, berarti ini diperoleh fx1 kurang dari fx2. Ini fx2,
fx2 ya, fx2 begini ya. Saya tulis kembali fx2 begini, ini namanya fungsi monoton naik. Kemudian Bu, untuk yang gx itu dia monoton turun. Lihat, dari kiri ke kanan dia selalu dari begini, selalu turun ya. Kita misalkan ngambil 2 titik di gx, kita ngambil 2 titik di gx, misalkan titik ini dan titik ini ya. Ini saya proyeksikan ke sumbu x, ini saya peroleh x1, kemudian ini saya peroleh x2 ya. Ini fx2 jelas, ini berarti fx1, maaf bukan f ya tapi g, karena kita pakai grafiknya g, berarti ini saya ganti g, ini g ya. Sekarang perhatikan untuk letak x1 dan x2, x1 sebelah kiri x2 berarti x1 itu kurang dari x2. Kemudian gx1 dengan gx2 dilihat, diperhatikan bahwa gx1 itu berada di sebelah atas gx2, maka gx1 itu lebih dari gx2. Untuk x yang kurang dari gx-nya, nilai gx-nya lebih dari, maka dia jelas monoton turun ya. Nah, kemudian sekarang perhatikan kesimpulan yang saya tulis. Kesimpulan pertama adalah grafik fx k kali a pangkat x dan gx k kali 1/a pangkat x itu simetris terhadap sumbu y. Bu, maksudnya simetris itu bagaimana? Jika kita cerminkan terhadap sumbu y, itu dia akan simetris. Nah, ini lihat ya. Ini kalau ini fx, ini gx, grafiknya ini kalau ini cerminnya maka dia akan simetris. Kemudian fx dan gx akan memotong sumbu y di titik 0, k ya. Selalu berpotongan di titik 0, k. Nih. Ya, fx dan gx selalu berpotongan di titik x, a. Kemudian kesimpulan yang ketiga, sumbu x merupakan asimtot dari grafik fungsi fx dan gx. Asimtot adalah garis yang selalu didekati oleh suatu fungsi tapi tidak pernah disinggung atau dipotong ya. Sekarang kita perhatikan grafik fx dan grafik gx berikut ya. Grafik fx dan gx dia akan selalu mendekati sumbu x, ini dia akan selalu mendekati tetapi tidak pernah menyinggung atau memotong. Ini namanya asimtot ya. Ya, asimtot dari fx dan gx, asimtotnya adalah sumbu x. Kalau sumbu x nama lainnya atau garis y sama dengan 0. Diingat-ingat ya. Asimtot dari fx dan gx adalah sumbu x atau garis y sama dengan 0 ya. Kemudian yang keempat, grafik fx k kali a pangkat x selalu monoton naik. Tadi sudah dibahas nggih. Yang grafik gx k kali 1/a dipangkatkan x dia selalu monoton turun. Sudah dibahas juga nggih. Kemudian yang keempat adalah menggambar grafik fungsi eksponensial. Langkah-langkahnya adalah membuat titik bantu ya, mencari titik bantu dengan membuat tabel titik bantu, kemudian menggambar pada bidang kartesius. Bidang kartesius itu bidang sumbu x y ya. Bidang sumbu x dan sumbu y namanya bidang kartesius. Kemudian setelah ketemu titik-titiknya, setelah mencari titik-titik pada tabel, digambar di bidang kartesius. Setelah ketemu titik-titiknya kemudian dihubungkan menjadi kurva mulus sehingga diperoleh grafik fungsi eksponensial. Nah, sekarang Bu, untuk menggambar grafik fungsi eksponensial itu kita bisa menggunakan software apa ya? Silahkan di-download, bisa menggunakan HP ya. Kalau tidak manual, kalau manual bisa pakai buku peta itu, mencari titik-titik kemudian menggambarkan titik-titik di bidang kartesius, setelah itu menghubungkan titik-titik dengan kurva mulus. Tetapi kalau kepingin tidak manual ya, bisa dengan menggunakan software namanya software GeoGebra. Ini di-download saja di Play Store ya. Nanti akan saya tunjukkan cara penggunaannya ya. GeoGebra. Oke, GeoGebra. Ini di-download di Play Store ya. Atau Bu, misalkan saya pengen belajar GeoGebra, itu instruksinya, petunjuknya di YouTube banyak sekali nggih. Petunjuknya di YouTube itu sangat banyak sekali.
Oke, tadi saya menyarankan memakai GeoGebra ya. Kalau kamu sudah menginstal GeoGebra, dia akan seperti ini GeoGebranya ya, akan seperti ini. Nah, ini GeoGebra bisa kita mulai untuk kita aplikasikan. Nah, begini. Misalkan saya mau menggambar grafik fx sama dengan 2 pangkat x ya. Tinggal nulis saja fx ya. fx sama dengan 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat x. Nah, enter. Oh, maaf ya. Sama dengannya harusnya di luar. Fx sama dengan 2 pangkat x. Enter. Langsung ketemu. Bu, kalau saya pengen fx sama dengan setengah 2 pangkat x, ya tinggal ditulis saja fx gitu sama dengan setengah pangkat x begitu nggih, setengah 1/2 setengah pangkat x. Kita enter saja. Nah, ketemu. Begitu nggih. Ini untuk setengah pangkat x. Tadi untuk fx sama dengan 2 pangkat x. Begitu untuk demonstrasi GeoGebra. Iya, saya akan melanjutkan untuk masalah pergeseran fungsi eksponensial ya. Ini ada 2 macam pergeseran. Yang pertama pergeseran ke atas dan ke bawah. Kemudian yang kedua adalah pergeseran ke kanan dan ke kiri ya. Untuk yang pertama, untuk pergeseran ke atas dan ke bawah ya. Misalkan kita punya grafik fx sama dengan ka pangkat x akan digeser ke atas c satuan, maka dia grafiknya akan ditambah c ya, ditambah c. Nah, jadinya ini ka pangkat x ditambah c. Misalkan saya punya fx sama dengan 3 kali 2 pangkat x. Ini digeser ke kanan 4 satuan. Makanya nanti jadinya fx sama dengan 3 kali 2 pangkat x ditambah 4. Ya. Kalau digeser ke bawah langsung saja dengan dikurangi c. Kemudian kalau digeser ke kanan dan ke kiri, yang ditambah dan dikurangi adalah pangkatnya ya. Kalau digeser ke kanan itu pangkatnya ke kanan c satuan, pangkatnya dikurangi c. Kalau digeser ke kiri c satuan, maka pangkatnya akan ditambah dengan c. Oke, yang keenam, asimtot datar dan daerah hasil ya. Jelas tadi di grafik bahwa kita peroleh fx dan gx itu selalu mendekati sumbu x ya. Sumbu x itu garis y sama dengan 0. Maka asimtot datar dari fx sama dengan a pangkat x, baik a-nya itu bisa antara 0 sampai 1, bisa juga a-nya itu lebih dari 1, maka jelas asimtotnya selalu garis y sama dengan 0. Kemudian daerah hasil berarti fx-nya. Sekarang perhatikan gambar grafik fx dan gx yang sudah disajikan. Perhatikan ya, untuk hasil fx dan gx dia selalu berada di atas sumbu x. Ya, ini selalu di atasnya sumbu x ya. Di atas dari sumbu x. Kalau di atas dari sumbu x maka jelas y-nya, kalau yang di atas sumbu x, y-nya selalu bernilai positif. Y-nya positif, maka daerah hasil dari fx dan gx untuk fungsi eksponensial itu y-nya selalu positif ya. Y-nya selalu positif. Ya. Untuk contoh soalnya ya. Contoh soal pertama. Diketahui grafik fungsi fx sama dengan k kali 2 pangkat x melalui titik negatif 1,2 jelas. Berarti ini negatif satunya itu dia berupa x ya, koordinat kan x, y. Kemudian 2-nya itu y. Y itu bisa kita sama dengankan fx. Nah, kita masukkan seperti biasa ya. Kita ganti fx-nya dengan 2, x-nya dengan negatif 1, kita peroleh k-nya 4 ya, nanti dihitung sendiri.
Kemudian untuk titik potong dengan sumbu Y. Perhatikan untuk titik potong dengan sumbu Y syaratnya jelas bahwa X-nya harus sama dengan 0. Kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Ya, diingat-ingat. Titik potong dengan sumbu Y itu X-nya sama dengan 0. Kalau titik potong dengan sumbu X, maka yang sama dengan 0 adalah Y-nya. Y-nya sama dengan 0. Oke, karena X-nya sama dengan 0, langsung saja X-nya kita ganti dengan 0. X-nya kita ganti dengan 0. Ini diperoleh F0-nya adalah 4. Ya, karena X-nya 0, maka titik potong dengan sumbunya adalah 0,4. Ini gampang ini ya. Nomor 2, diketahui grafik fx sama dengan a pangkat x melalui titik 1,9, berarti x-nya itu 1, y-nya itu berapa? 9. Y itu sama dengan fx. Dimasukkan ke ini, persamaan ini, nanti diperoleh nilai A-nya ya. Kalau A-nya sudah diperoleh, ini tinggal digeser ke bawah 2 satuan. Kalau digeser ke bawah 2 satuan berarti tinggal dikurangi dengan 2, maka diperoleh G. Ini A-nya diperoleh 2, maaf, A-nya diperoleh 9. Jadi fx-nya 9 pangkat X. Karena digeser ke bawah 2 satuan, maka tinggal dikurangi 2, 9 pangkat X dikurangi 2. Yang ditanyakan G setengah dan ditambah G 2, maka X-nya diganti setengah dan X-nya diganti 2, berarti 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah itu sama dengan akar 9, 3 dikurangi 2 ditambah 9 kuadrat itu 81 dikurangi 2. Ini dioperasikan semua, ketemunya 80. Sekarang menentukan asimtot datar dan daerah hasil. Tadi untuk setiap fungsi eksponensial itu asimtot datarnya itu garis Y sama dengan 0. Kemudian daerah hasilnya selalu daerah semua Y, di mana Y-nya itu selalu positif. Satu-satu dulu kita belajar di asimtot datar ya. Asimtot datar dari fungsi eksponensial ini kalau kita lihat bentuknya yang merupakan fungsi eksponensial adalah 2 pangkat X. Maka kita mulai dari 2 pangkat X ya. Asimtot datar dari fx sama dengan 2 pangkat X adalah Y pangkat 0. Kemudian 2 pangkat X kita lihat dulu, karena dikurung maka kurungnya kita selesaikan dulu. 2 pangkat X-nya ditambah 1, maka asimtotnya ya harus ditambah 1, ketemunya Y sama dengan 1. Setelah ditambah 1 ini dikalikan 3, baru dikalikan 3, maka asimtotnya asalnya Y sama dengan 1, kita kalikan 3, ketemunya Y sama dengan 3. Maka asimtot datar dari fx sama dengan 3 kali 2 pangkat X ditambah 1 adalah Y sama dengan 3. Kemudian daerah hasilnya sama, kita mulai dari fungsi eksponensial dulu, berarti fx sama dengan 2 pangkat X, ketemu daerah hasilnya Y lebih dari 0. Kemudian setelah itu ditambah 1, maka Y-nya harus ditambah 1. Y lebih dari 0 tambah 1, ketemunya Y lebih dari 1. Setelah itu dikalikan 3, maka Y lebih dari 3 kali 1. Jadi daerah hasilnya adalah daerah di mana himpunan semua Y, di mana Y-nya lebih dari 3, Y selalu anggota bilangan real. Oke, di sini ada beberapa tugas, beberapa soal, ada 4 soal. Silakan dikerjakan ya, dikumpulkan di channel penugasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.